Halo, perkenalkan nama saya Anggreni Slindo Bakodilak, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ChemLab, di mana aplikasi ini sangat berguna untuk digunakan dalam praktikum-praktikum sederhana yang dilakukan di dalam lab biasanya. Nah, contohnya itu yang akan saya praktekkan hari ini yaitu uh, praktikum mengenai literasi asam basa, di mana caranya cukup mudah, cukup kita mengklik tools yang bagian sebelah kiri atas ini, yang kemudian kita pilih acid base titration, kemudian kita klik OK. Selanjutnya akan dimunculkan data-data dari pemahaman awal mengenai titrasi atau percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian kita klik prosedur. Selanjutnya prosedur ini merupakan step by step yang harus kita lalui atau yang harus kita lakukan selama percobaan dilakukan. Kemudian step yang pertama itu kita diminta untuk menyiapkan Erlenmeyer 100 ml. Kemudian ditambahkan 35 ml 0,2 molar HCl. Nah, itu caranya cukup mudah. Cukup kita mengklik tools bagian atas yang bertulisan Erlenmeyer Flash, kemudian kita klik saja. Nah, sudah muncul Erlenmeyernya di sini. Cara yang kedua, cukup kita mengklik sebelah kanan, kemudian kita klik Erlenmeyer Flash. Nah, ini sudah ada, tinggal kita pilih ukuran yang diinginkan. Cara yang ketiga juga, cukup kita klik equipment, kemudian kita pilih Erlenmeyer Flash dan pilih ukuran yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu karena step 1 itu kan diminta untuk menambahkan 35 ml 0,2 molar HCl. Dimana caranya itu cukup mudah, cukup kita geser saja di Erlenmeyer, kita aktifkan sehingga muncul tanda putus-putus di sekeliling Erlenmeyer, kemudian kita klik chemical, kemudian kita klik all chemical, kemudian kita klik HCl, kan yang diminta ada HCl, jadi kita klik HCl. Selanjutnya kita masukkan volume yang diminta. Tadi volume yang diminta 35 ml, jadi kita masukkan 35, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat perubahan di mana Erlenmeyer ini sudah diisi oleh 35 ml dari HCl. Kemudian langkah selanjutnya itu kita diminta untuk menambahkan indikator 2 tetes, yaitu indikator phenolphthalein. Nah, itu caranya cukup mudah, cukup kita aktifkan lagi Erlenmeyernya seperti ini. Kemudian kita pilih chemical, kemudian kita pilih all chemical, kita pilih chemical, kemudian kita pilih indikator. Selanjutnya kita pilih yang ada tulisan phenolphthalein karena kita ingin menambahkan indikator phenolphthalein. Kemudian kita masukkan 2 tetes. Di sebelah sini ada menu untuk memasukkan beberapa tetes yang diinginkan dalam percobaan. Kita klik 2 tetes. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan Erlenmeyer, indikator phenolphthaleinnya ke dalam larutan ini. Selanjutnya itu langkah yang ketiga itu kita diminta untuk menampilkan nilai pH pada bawah Erlenmeyer. Nah, itu caranya cukup mudah juga, cukup kita klik Erlenmeyer untuk mengaktifkannya. Kemudian kita klik kanan, selanjutnya kita klik pH meter. Kemudian pH-nya secara otomatis akan dimunculkan di bawah Erlenmeyer yaitu 0,70. Kemudian ada juga cara yang kedua, yaitu cukup kita aktifkan Erlenmeyer-nya, kemudian kita klik equipment, kemudian kita klik yang ada simbol pH meternya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita diminta untuk collect filtration data. Itu caranya dengan mengaktifkan Erlenmeyer, kemudian kita pilih prosedur, kemudian kita pilih collect filtration data. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk memunculkan atau view titration data atau memunculkan grafik dari titrasi yang akan kita lakukan. Itu juga caranya cukup mudah, cukup kita klik Erlenmeyer-nya, kemudian kita klik prosedur, kemudian kita klik view titration data. Nah, seperti ini titration datanya sudah muncul di bagian sebelah sini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita diminta untuk menyiapkan buret yang berisi NaOH 50 ml. NaOH itu 0,2 molar. Itu caranya cukup mudah, cukup kita mengklik tools buret di atas sini. Itu sudah bisa muncul buretnya. Selanjutnya kita arahkan ke dekat dengan mulut dari Erlenmeyer ini.
Lalu kita karena di sini diminta untuk mengisi 50 ml dari larutan 0,2 molar NaOH, jadi kita cukup mengklik atau mengaktifkan buretnya, kemudian kita klik ini chemical, kemudian kita pilih all chemical, selanjutnya kita pilih yang ingin dimasukkan yaitu NaOH 0,2 molar. Nah, selanjutnya kita masukkan volumenya. Volumenya kan yang diminta 50 ml. Jadi kita masukkan 50 ml. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya bisa dilihat di sini sudah ada perubahan di mana buret ini sudah terisi 50 ml dari NaOH 0,2 molar. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan titrasi sampai hasil dari larutan yang ada dalam LMR ini berubah menjadi warna pink, dimana kalau sudah berubah menjadi warna pink berarti titrasinya sudah berhasil. Nah, itu caranya cukup mudah, cukup kita ini karena sudah ada tombolnya di sini, jadi cukup kita menjalankan saja titrasinya dengan mengklik anak panah yang menuju sebelah kanan. Kalau untuk memberhentikannya itu kita mengklik anak panah yang menuju sebelah kiri. Nah, ini kan kita mau menjalankan, jadi kita klik anak panah yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya titrasi akan berjalan 0,1 ml per detik. Dimana pada saat titrasi itu berjalan, maka grafiknya juga akan muncul seperti ini. Grafiknya juga akan berjalan. Jadi kita cukup menunggu saja sampai larutan yang ada di bawah sini ini menjadi warna pink. Nah, selagi kita menunggu, saya akan menjelaskan saya akan memberitahu beberapa tools yang ada, toolbar yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yang ini untuk membuka file, yang ini untuk menyimpan, yang ini untuk meng-cut atau memotong, kemudian yang ini untuk menyalin, kemudian ini untuk mempes, ini untuk print. Nah, yang ini adalah untuk penambahan air dan yang lain-lain. Kemudian ada juga ini untuk mengaduk. Kalau tools yang ini untuk melakukan pembakaran. Selanjutnya ini juga ada tabung reaksi, kemudian ada Erlenmeyer, dan ini tools-tools yang biasa kita temukan dalam laboratorium. Kemudian di sini juga ada pipet, kemudian ini untuk memunculkan seperti ini, kemudian ada juga bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita tunggu saja sampai titrasinya ini berjalan. Kita usahakan sampai pada saat sudah berwarna pink itu langsung kita hentikan titrasinya, karena itu pasti sudah mencapai titik akhir titrasi. Jadi kita tunggu saja. Ini sudah 31, sudah tinggal 30 ml lagi. Dimana pH-nya itu kan sudah bisa dilihat di sini, pH-nya itu berjalan juga, sudah berubah. Yang tadi yang awal itu 0,70, ini sudah menjadi 1,34. Nah, selanjutnya saya akan selagi menunggu ini berubah menjadi warna pink, saya akan menjelaskan yang ini, yang oven fashion ini, dimana ini merupakan lembaran untuk mengisi hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan, dimana yang sebelah sini ini bisa kita tulis. Ini kan diminta volume awal dari buret, dimana tadi kan volume awalnya NaOH 0,2 molar itu 50 ml, jadi cukup kita klik saja 50 ml. Kemudian volume final ini kan masih kita cari nanti. Selanjutnya ini juga masih kita cari, ini juga, jadi kita tunggu saja sampai selesai titrasinya, kemudian kita isi datanya. Dan saya pikir aplikasi ini sangat-sangat membantu karena ini bisa melakukan percobaan-percobaan sederhana seperti ini tanpa kita harus pergi ke laboratorium dan tanpa kita harus menggunakan alat-alat ini secara langsung. Namun pastinya rasanya beda. Nah, ini sudah mencapai titrasi, kita langsung menghentikannya. Dimana pada saat mencapai titrasi ini volume tersisa itu 14,30 ml. Nah, yang selanjutnya di sini tinggal kita hitung saja, karena itu 14,3 ml, jadi 50 dikurang 14,3 ml, jadi sisa 35 35,70 ml. Nah, selanjutnya di sini diminta apa yang terjadi pada akhir titrasi. Nah, di sini cukup kita simpulkan bahwa pada akhir titrasi
ini pada titrasi ini grafiknya itu grafik pH-nya itu semakin naik, dimana pH semakin naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan hasil titrasi itu bersifat karena pH-nya semakin naik, berarti dia semakin bersifat basa. Jadi larutan yang dihasilkan itu semakin bersifat basa. Seperti itu. Dengan pH yang diperoleh, itu sebesar 11,30. Nah, saya pikir cukup di sini saja penjelasan saya mengenai cara penggunaan dari aplikasi ChemLab ini, khusus pada bagian titrasi asam basa. Masih ada bagian-bagian yang lainnya yang akan saya praktekkan, dan terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.